Sobat Nusaku, welcome back to Nusa Sentosa Farm Channel. So hari ini kita ada kegiatan untuk vaksin SE di kandang kita nih. Jadi vaksin SE ini merupakan salah satu metode pencegahan untuk penyebaran virus SE di peternakan kita. Nah sebelum itu aku mau kenalin nih, ada rekan-rekan yang bakalan melakukan eksekusi injeksi. Pertama ada Mas Hisam sama Mas Supri. Nah jadi Mas Hisam bisa jelaskan alat-alat apa saja dan bagaimana caranya kita untuk melakukan vaksin SE hari ini, Mas? Jadi untuk alat-alat yang disiapkan yang pasti vaksinnya sendiri, vaksin SE-nya. Kedua ada spoitnya juga, ada needle-nya juga untuk sebagai jarum untuk media yang akan disuntikan nantinya, sama yang pastinya alat-alat kesehatan lainnya ya, kayak misalnya sarung tangan, masker, supaya menjaga kontaminasi agar tidak terkontaminasi ke hewan-hewan lainnya. Oke, penasaran kan Sobat Nusa? Ayo kita terus kegiatan kita. Nah Sobat Nusa, jadi sekarang kita sedang proses melakukan vaksinasi SE pada sapi-sapinya. Nah, just for information guys, selain butuh skill untuk menyuntik, kita juga perlu skill handling atau penanganan sapi agar dia tidak stres saat melakukan penyuntikan. Jadi mari kita tanya Pak Ahmad tentang tips and trick bagaimana cara vaksin yang baik. Nah Sobat Nusa, jadi Pak Ahmad lagi proses penyuntikan karena memang sapi-sapinya ini berjenis premium, jadi butuh tenaga ekstra untuk kita melakukan penyuntikan vaksin. Dan juga Pak Ahmad perlu strategi untuk bagaimana cara handling sapinya sendiri. Nah Pak Ahmad, sekarang kan kita lagi penyuntikan vaksin SE nih Pak. Ya. Untuk tujuan dan manfaat vaksin SE sendiri itu apa sih Pak? Ya, vaksin SE itu dibutuhkan untuk mencegah dari penyakit Septica epizoma 3 yang menyerang pada ruminansia. Biasanya dengan gejala dia ngorok, mata itu merah, sama dari eksudat ingus itu juga sampai hijau ya, biasanya parah, kental, dan akhirnya dia terkena itu, yang bagian terkena itu organ biasanya paru-paru, dan itu bisa menular pada sesama ruminansia dan juga bisa berefek mematikan juga. Makanya ini sangat perlu untuk dilakukan vaksinasi SE. Itu Sobat Nusa. Jadi sebetulnya vaksin SE ini kita untuk mencegah terjadinya penularan penularan virus SE itu sendiri. Nah Sobat Nusa, tadi aku udah sedikit berbincang-bincang sama Pak Ahmad terkait prosedur penyuntikan pada sapi ini. Jadi memang untuk satu sapi itu hanya bisa satu jarum suntik saja, karena memang ini untuk menghindari tertularnya virus dari satu sapi ke sapi yang lainnya Sobat Nusa. Dalam proses pemberian vaksin di sapi-sapi yang memang bobotnya premium atau di atas 800 kg itu memang membutuhkan tenaga yang lebih ekstra ya, karena memang berat badan mereka yang sudah sangat berat, energi dan tenaga mereka kuat, jadi mereka yang ekstra untuk melawan. Tundukin. Nah Sobat Nusa, pasti Sobat Nusa penasaran kan, mana sih sapi yang bobot badannya paling berat di Nusa Sentosa Farm? Nah sebenarnya di sini memang penempatan sapi-sapi yang premium atau bobotnya di atas 100 kg. Sapi jenis PO yang bobotnya sekarang itu di angka 800 kg dan akan bertambah mencapai 1 ton menjelang Idul Adha nanti. Nah itu juga ada beberapa jenis sapi yang memang kita sedang proses pengemukan yang nantinya dipersiapkan untuk Idul Adha Sobat Nusa. Halo. Nah, di sini kita sedang bersama Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad ini merupakan salah satu
paramedik veteriner yang ada di Nusa Sentosa Farm, di mana dia bertugas untuk menghandle semua kesehatan hewan yang ada di Nusa Sentosa Farm, baik itu sapi maupun domba. Selain itu juga Pak Ahmad ini bisa juga menjadi sebagai konsultan kita di dunia peternakan. Jadi mari kita tanya-tanya sama Pak Ahmad, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan sapi kita di Nusa Sentosa Farm. Let's go. Kalau Pak tadi saya perhatiin Bapak kan vaksin nih Pak, terus Bapak vaksinnya di area sebelah kiri sapi nih. Ya. Kenapa Pak? Itu alasannya sebelah kiri semua Pak? Ya, dengan kita melakukan vaksin di satu sisi serempak, namanya kita ambil di sebelah kiri semua. Tujuannya untuk evaluasi, monitoring ketika pasca vaksin kita bisa mengetahui ada kejadian atau pembengkakan atau ada yang vaksin ini terserap dengan baik, itu kita bisa lebih mudah kita pakai kompres hangat gitu. Itu. Nah, jadi sobat usaha, kenapa sapi ini disuntik sebelah kiri? Karena memang kita bisa kontrol nih apa yang terjadi setelah vaksinasi. Misalnya pembengkakan atau luka, kita bisa langsung antisipasi untuk melakukan kompres ataupun pemberian antibiotik gitu sobat usaha. Nusa, just for your information, sebelum kita melakukan vaksin hari ini, sebelumnya semua sapi yang ada di Nusa Farm sudah kita lakukan cek kesehatan dan dirasa memang semua sapi di sini sudah siap atau layak untuk menerima vaksin SE hari ini, sehingga kami memutuskan untuk menghubungi Bapak Ahmad selaku paramedik veteriner untuk melakukan tindakan vaksinasi SE di hari ini, sobat Nusa. Yuk, mari kita ikutin sampai selesai. Jadi banget, Masya Allah. Masya Allah. Pantatnya shoot nih. Enggak, double muscle-nya. Oke. Ini kita di Nusaku punya sampel sapi Belgian Blue. Ya, memang ini hasil eBay ya di sana ya. Nah, bedanya ini umur masih muda. Datangnya kita tahu masih bobot ya di 250 sampai 300 ya, tapi saat ini dibandingkan dengan sapi lokal ras dan juga yang lainnya, pertumbuhannya jauh melesat. Kita bisa lihat dari perototannya di bagian paha ini, dia udah mulai muncul double muscle ya. Nah, sampai ekornya pun hampir tenggelam di sini ya, dan juga dari punggungnya ini datar. Memang pada sapi Belgian Blue seharusnya dia punya rasio sendiri, karena dia lebih banyak membutuhkan protein dan juga karbo dibandingkan dengan sapi-sapi yang lain ya. Agar pembentukan muscle-nya itu menjadi double itu harus didukung dengan pakan yang mumpuni juga. Jadi tidak bisa disamakan dengan sapi yang lain. Terima kasih. Nah sobat usaha, setelah tadi kita beradu tenaga dengan sapi-sapi premium di kandang 1, mari kita pindah ke kandang selanjutnya, yaitu kandang ekonomi dan medium. Jadi kita akan melanjutkan prosesi vaksinasi SE di kandang 2 dan 3 di sapi medium dan sapi ekonomi. Ikutin kita terus ya. Oke sobat usahaku, kayak ini udah setengah jalan, hampir selesai sih yang di kandang medium sama ekonomisnya. Lumayan menguras energi ternyata ya, karena emang kurang lebih 100 lebihan, tapi kita harus selesaikan dalam 2 jam. Oke. Barusan Pak Ahmad bilang ada satu kasus dari sapi kita. Ini Pak, ada apa Pak? Ya, dari
pemeriksaan kita dari populasi yang ada di barisan ini kan termasuk sapi yang sudah hampir 2 bulanan ya, Bu ya. Tapi kita menemukan satu ekor sapi yang pertumbuhannya agak lambat. Kita curiga, kita periksa, benar saja kalau dari pertumbuhan bobot badannya dia ketinggalan dengan yang lain. Kita lihat dulu secara umur, apa dia umurnya masih muda atau memang sudah masa kupak ya. Oh, udah ya, kelihatan. Oke, ternyata umurnya dia sudah di atas 2 tahun, artinya sudah kupak. Dengan umur yang lebih dari 2 tahun, harusnya pertumbuhannya sudah luar biasa ya, karena memang berdampak. Mungkin kita tidak tahu awal datangnya itu dari tempat asalnya dia kurang susu atau kurang nutrisi, biasa gitu, karena kan kita beli dalam pada ukuran dan umur yang tidak kita tentukan ya. Di pasar dapat ukuran sekian, tidak tahu riwayat sebelumnya. Makanya yang perlu kita perbaiki di sini dari awal, kita kasih dia anti parasit internal eksternal. Ya bisa dibilang pakai Ipomek boleh. Plus kita kasih untuk pemacu pertumbuhan. Bisa ada produknya ya, kalau kita sebut itu biasa kita pakai hematodin atau pakai booster juga bisa. Dan jangan lupa untuk vitamin A, D, E-nya juga perlu ditambahkan. Jadi tidak usah sekaligus, berkala, jarak beberapa hari. Setelah itu, untuk penempatannya Pak, kan ini dekat sapi-sapi gede Oh, iya. nih, apakah kita perlu pindahin atau gimana Pak? oh ya baik. Setelah kita treatment pengobatan tadi, untuk supaya dia lebih nyaman, jangan kita tempatkan di antara sapi yang besar yang dominan ya, karena dia akan kalah secara mental atau psikisnya, pasti akan kalah ya. Jadi kita tempatkan di sapi yang seukuran dia atau lebih kecil. Dan perlu diperhatikan, sapi khusus ini harus pakannya ditambahkan dari yang umumnya. Selama dia masih mau makan, kasih ad libitum, dan juga proteinnya ditingkatkan, dan minumnya juga ad libitum. Kita lihat perkembangannya nanti dalam 1 bulan, apakah dia nanti akan ada perubahan. Mudah-mudahan akan ada perubahan setelah treatment yang kita lakukan seperti yang tadi saya sarankan. Berarti butuh perhatian ekstra ya Pak untuk Iya, sapi yang satu. kita memang tidak bisa menyamakan semua populasi yang ada di sini. Hal-hal seperti ini yang perlu kita ambil tindakan, dipisah atau spesial ya, spesial treatment gitu aja. Oke, jadi Sobat Nusaku, habis ini kita akan take care of this cattle. Nah Sobat Nusa, hari ini proses vaksin kita sudah selesai. Kita mau mengucapkan terima kasih pada Pak Ahmad yang udah membantu kami dalam melakukan injeksi penyuntikan vaksinasi SE pada hari ini. Nah, tadi beberapa Pak, saya ketemu ada beberapa kasus nih, sapi yang sakit nih. Apa aja sih tadi sapi-sapi yang sakit kayak yang Bapak temukan selama proses penyuntikan? Ya, baik. Tadi memang pas kita sambil berjalan vaksinasi ya, ada beberapa sapi yang memang bisa dibilang sih dia tidak sakit yang berbahaya. Cuman kita evaluasi pertumbuhannya ketinggalan dari yang lain atau stunting. Itu yang perlu kita lakukan treatment. Selain itu ada beberapa terkena parasit ya. 1-2 ekor lah parasit. Itu hal yang wajar yang buat catatan kita setelah vaksinasi ini mungkin 1 atau 2 minggu ke depan harus di treatment anti parasit. Jadi Sobat Nusa, jadi kita sudah melakukan vaksinasi hari ini dan beberapa memang ada yang sakit dan itu tidak terlalu berbahaya menurut Pak Ahmad, dan selagi kita nanti take care of our health dari cattle itu sendiri. Jadi terima kasih sudah ngikutin perjalanan kita untuk vaksinasi hari ini. Sampai jumpa di video Nusa Farm selanjutnya. Bye bye.